Ritual kita mulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi Om Swastiastu. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang, yang kami hormati Bapak Ibu yang bisa hadir dalam pertemuan virtual ini, baik itu dari forum, dari MKKS, kemudian ada dari Pak Wayan dan Pak Nur Yasin, yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan pertemuan virtual ini. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada pertemuan kita kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua arahan dari Bapak Kepala Bidang, yang ketiga acara inti kita yaitu pembahasan terkait pemantapan pelaksanaan review kurikulum, yang keempat tanya jawab, dan terakhir penutup. Bapak Ibu, demikianlah susunan acara kita pada pertemuan kali ini. Acara pertama telah kita lewati bersama dan kita lanjut pada acara yang kedua yaitu arahan dari Bapak Kepala Bidang. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua K3S Kabupaten Jemberana yang telah membuka kegiatan rapat pada sore hari ini dalam rangka persiapan BIMTEK Kurikulum 2013 di masa pandemi untuk jenjang SD dan SMP, ya, karena kegiatannya kita gabung antara SD dengan SMP. Terima kasih juga kami sampaikan pada operator dari KKG, Pak Wayan Ardike, Pak Nur Yasin yang sudah membantu kelancaran rapat pada sore hari ini, termasuk juga nanti pada kegiatan BIMTEK di tanggal 16 ya, Juli 2020. Bapak dan Ibu yang hormati, terkait dengan persiapan memasuki masa era kebiasaan baru atau new normal, maka Kementerian Pendidikan bersama dengan Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian dengan BNPB juga, ya, termasuk Kementerian Agama, sudah menyusun protokol, ya, terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di masa transisi dan di masa kebiasaan baru atau new normal. Nah, oleh karena itu, mengingat daerah kita masih ditetapkan sebagai zona oranye, tentu kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, kemarin kita sudah merumuskan edaran terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di masa transisi dan di masa era kebiasaan baru atau new normal tersebut. Nah, untuk mendukung hal tersebut, tentu kurikulumnya pun harus kita rancang mengacu pada pola pelaksanaan pembelajaran di masa transisi dan di masa era kebiasaan baru atau new normal. Termasuk juga nanti menyiapkan silabus dan RPP yang juga mengacu kepada pembelajaran di masa transisi dan di era new normal. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, nantinya sebelum kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa transisi dan masa kebiasaan baru atau yang dikenal dengan new normal tersebut, tentu di samping menyiapkan kurikulum, kita juga harus melaksanakan pemetaan terhadap peserta didik dalam rangka untuk mengetahui siswa yang mana saja yang terjangkau dengan akses layanan internet
dan yang mana pula yang tidak terjangkau dengan akses layanan internet, termasuk memiliki sarana berupa HP Android atau laptop yang bisa terkoneksi dengan internet. Oleh karena itu, hasil pemetaan itu nantinya akan nyambung dengan strategi atau kebijakan sekolah dalam menyusun kerangka dasar kurikulum, termasuk silabus dan RPP, dan model pembelajaran yang dipilih, apakah murni daring, ataukah luring, ataukah perpaduan antara daring dan luring, atau juga melibatkan guru kunjung yang dipadukan dengan blended learning tersebut. Nah, oleh karena itu inilah perlunya kita merancang BIMTEK kurikulum yang menyesuaikan dengan situasi di masa pandemi agar ada kesepahaman dari masing-masing kepala sekolah di dalam menyusun kerangka dasar kurikulum, silabus, dan RPP tersebut. Nah, hasil dari kegiatan BIMTEK ini kita rancang minimal 32 jam tatap muka, sehingga di samping Bapak dan Ibu mendapatkan pengetahuan keterampilan terkait dengan review kurikulum di masa pandemi ini, juga nanti diupayakan agar mendapat sertifikat yang bisa dipergunakan untuk memperoleh angka kredit dalam rangka kenaikan pangkat. Nah, nanti karena kita ini di KKG baru, di K3S baru memulai melaksanakan BIMTEK secara daring. Nah, ini sebagai langkah awal, silakan bersinergi dengan KKG, karena ke depan kita mungkin akan seringkali melakukan kegiatan rapat atau BIMTEK secara daring. Nah, oleh karena itu, ini dipakai sebagai pengalaman, sebagai lompatan nanti untuk melakukan kegiatan rapat maupun BIMTEK berikutnya juga secara daring. Seperti halnya arahan Bapak Presiden bahwa di masa pandemi ini memang strategi kita juga di sekolah, di satuan pendidikan tidak bisa melaksanakan pembelajaran atau strategi seperti yang sudah kita lakukan. Artinya tidak bisa kita laksanakan ya biasa-biasa saja. Kalau beliau mengistilahkan dengan istilah extraordinary strategy ya. Maka kita pun harus mengupayakan bagaimana kita bisa melakukan extraordinary strategy tersebut dari yang tidak biasa supaya bisa menjadi biasa. Dari yang tidak bisa berteknologi supaya bisa menggunakan teknologi. Nah, inilah yang perlu kita latih terus, kita kembangkan terus, mengupayakan bahan ajar yang berbasis e-learning ya. Termasuk kalau di SMP mengoptimalkan peran serta MGMP dalam rangka menyiapkan bahan ajar berbasis IT. Termasuk juga yang di SD ada KKG, nanti silakan diminta bantuan agar KKG juga menyiapkan bahan ajar yang dikenal mungkin dengan istilah LMS itu, Learning Management System-nya seperti apa, itu kita siapkan dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KKG. Sehingga ini nyambung antara kebijakan yang diambil di K3S dalam rangka untuk menetapkan seperti apa 2013 di masa pandemi, kemudian bagaimana guru menyiapkan bahan ajar. Nah, ini sinkron kegiatannya ya, sehingga kita bersama-sama bersinergi dalam rangka untuk pandemi, kita tetap bekerja. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan pada masyarakat, kita berikan pencerahan agar masyarakat memahami bahwa meskipun di masa pandemi, para guru, para kepala sekolah tidak diam, tidak berhenti. Mereka semua bekerja, bergerak, membangun insan masyarakat kita di Jemberana agar mendapatkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Meskipun ini tidak mudah. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan, mari kita bersatu padu
ide-ide yang positif, mari kita sampaikan di sini, masukkan dalam sebagai sebuah kearifan lokal yang kita sampaikan kepada para peserta didik. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Anggaplah ini sebagai kegiatan pemula dan juga sebagai pengalaman baru bagi K3S untuk melaksanakan kegiatan BIMTEK secara daring. Dengan demikian ke depan kalau ini sudah sukses, mari kita rancang kembali karena banyak hal yang harus kita koordinasikan, tetapi kita terbatas waktu untuk melaksanakan pertemuan tatap muka. Maka solusi inilah yang kita ambil sebagai jalan keluar karena kita semua harus terus belajar dan belajar dari pandemi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata kalau ada ucapan, tutur kata yang tidak berkenan, mohon kiranya bisa dimaafkan dan tetap semangat, salam sehat dan bahagia. Dengan demikian kita akan bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Om. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik, terima kasih Bapak. Demikianlah tadi Bapak Ibu telah kita dengarkan bersama arahan dari Bapak Kepala Bidang yang tentunya apa yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita yaitu pada acara inti yaitu pembahasan tentang pemantapan persiapan pelaksanaan BIMTEK review kurikulum. Dan kami mohon kepada Bapak Ketua Panitia untuk mengkoordinir serta mengecek kesiapan masing-masing bidang pada kepanitiaan. Kepada Bapak Ketua Panitia kami persilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dari Ibu Ketua Forum. Selamat sore semuanya, terutama Pak Kabid. Dalam hal ini mungkin apakah Pak Kasih berdua ada ikut hadir? Pak Wayanardike, Pak Kasih kurikulum, sareng Pak Kasih Dendik ikut di sini dalam kegiatan ini. Sepertinya terwenten iki. Cuman iki Oh yang gitu, yang berarti galaksi ini nggak tahu niki siapa niki. Oh Belum gitu. bisa akses suara juga Pak. Nggih. Dalam undangan Ibu Ketua kan rasanya ada undangan untuk Pak Kasih kurikulum dan Pak Kasih Dendik. Oh gitu. Nggih. Berarti gini, sesuai dengan arahan tadi Pak Kabid, ada beberapa hal yang sempat yang garis bawahi walaupun tadi terlambat ngambil catatan ini. Yang pertama itu penekanan-penekanan beliau tentang publikasi. Jadi siapa yang seksi publikasi sesuai dengan arahan Pak Kabid, tadi kan sudah sangat jelas untuk menunjukkan bahwa guru atau kita ini bekerja di suasana yang new normal ini, itu marilah lebih bagus kalau kita menunjukkan publikasi itu misalnya apa perlu biaya, otomatis kita keluarkan karena kebetulan BIMTEK yang kita sekarang adakan ini adalah ada biayanya. Kemudian yang lain bahasanya bahasa Inggris dan saya nggak bisa itu. Bapak Presiden apa bahasanya tadi dari Pak Kabid? Itu yang ada ordinary itu loh. Yang ada ordinary. Jadi itu mungkin perlu digarisbawahi. Kemudian yang lainnya lagi bahwa dalam pembelajaran ini guru-guru diharapkan lebih aktif untuk mengisi atau menyusun kurikulum sehingga kurikulum ini lebih mengena dengan suasana atau situasi yang sekarang ini. Dengan seperti itu, berarti saya ingin sampaikan kepada teman-teman panitia semua, mungkin dari panitia yang memang sekarang ini lagi paling sibuk adalah sekretaris, yang tadi bisa ikut, bisa nimbruk, atau lagi sibuk menyusun surat-surat atau menyelesaikan tugasnya untuk surat undangan. Mudah-mudahan surat undangan itu nanti bisa kita selesaikan hari ini, dan kalaupun sedikit terlambat,
mungkin sore sudah bisa di-share di WA Dikdas. Kemudian kita kan tadi mendapat penekanan juga bahwa yang ikut kegiatan ini adalah SD dan SMP se-Kabupaten Jemberana. Yang kira dari semua itu berarti kalau panitia kita lihat yang sengabu SK panitia bisa ada Ibu Ketua. Tidak bawa saya SK panitia tadi dibawa oleh Bu Bendahara itu Sapit yang nyimak. Jadi dalam hal ini kira-kira karena kita meeting bersama masing-masing bidang di panitia itu bagian mana kira-kira yang perlu kita bahas, seperti misalnya kalau saya gambarkan seperti ini. Dari pembawa acara ada masalah, kayaknya nggak ada Bu Yus, nggak ada masalah. Kemudian dari seksi publikasi, ini sangat penting, seperti apa nanti publikasinya. Atau untuk menunjukkan bahwa kita bekerja harus, itu seperti arahan Pak Kabid tadi. Terus seperti apa nanti, kan di sana kalau tidak salah, koordinatornya Pak Solehan. Itu. Kemudian dari bidang yang lain, kalau pemaparan satu misalnya, yang kira kan itu sama seperti kegiatan biasa, berarti setelah jadwal pelaksanaan tanggal 16 itu umpamanya sekarang disampaikan oleh Pak Sekretaris, mulai jam berapa, ya itu nanti tinggal diatur karena di sana ada moderator dan not tulis ditambah dengan apa lagi satu itu. Nah itu jadi yang kalau pemaparan satu umpamanya kalau sesuai dengan yang dijadwalkan oleh sekretaris nanti adalah Pak Kabid atau setelah dibuka oleh Bu Kadis, kemudian Pak Kabid memberikan dari jam berapa sampai jam berapa, itu yang pemaparan satu punya tanggung jawab. Mungkin di sana tidak ada masalah. Kemudian karena kegiatan kita laksanakan 3 hari, jadi di tanggal 16 itu khusus kita mendengarkan pembawa acara, kemudian pembukaan, setelah itu materi dari Pak Kabid, kemudian materi dari Bapak Dr. Wayan Suwandi dari LPMP tentang kurikulum lengkap, mulai dari kerangka sampai pada silabus dan RPP. Setelah itu di hari kedua kita mungkin khusus kita hanya ini, kita membuat draft di sekolah setelah mendengarkan petunjuk di hari pertama tentang dasar hukumnya, tentang seperti apa, kemana arahnya kurikulum itu di masa pandemi ini. Kemudian setelah mendapat lagi penambahan dari Pak Dr. Wayan Suwandi, seperti apa kurikulum yang paling pas untuk masa pandemi. Kemudian hari kedua tanggal 17, semua seksi atau katakanlah yang membidangi kurikulum, kalau kita di SD, paling ada orang yang, teman guru yang kita tunjuk untuk menyusun. Kalau di SMP kayaknya ada itu, bagian kurikulum. Jadi secara khusus dia itu tahu. Nanti kita coba buat draftnya, setelah itu baru hari terakhir, kalau ada permasalahan, kita adakan tanya jawab. Di gambaran dia seperti itu untuk pelaksanaan. Nah, kemudian untuk masalah flyer yang sedang disusun, kemudian pendaftaran teman-teman kepala sekolah, itu sepenuhnya lewat link yang kita sebarkan, lewat web. Kemudian kalau kemarin ada perolehan, ya Pak Solihan, ketika mempertanyakan K3S siapa yang memerintahkan di kecamatan, itu yang kira sudah dijawab oleh Pak Kabid kemarin. Jadi Pak Kabid sudah siap membantu nge-share di WA Dikdas. Nah, dari penekanan-penekanan itu yang disampaikan Pak Kabid, yang kebetulan saya pahami dan jujur aja, mungkin terkait dengan istilah yang tadi apa itu, saya kurang ngerti dah itu. Pak Wenardiko yang punya itu. Nah, dari semua itu, kira-kira dari teman-teman bidang-bidang yang ada di panitia itu, mana kira-kira yang masih ada masalah? Margi, ayo sekarang kita bahas, kita kasih masukan, kita tenang aja, ada Bapak Penasehat, Pak Kabid, kalau ada masalah, kita langsung nanya ke beliau, karena kebetulan dia ikut aktif di dalam kegiatan Zoom meeting ini. Kira-kira demikian, Ibu Ketua. Mungkin saya agak panjang ngomongnya, tapi mudah-mudahan omongan saya agak muter-muter segitu aja.
Saya maksudnya jelas, tetapi mudah-mudahan yang mendengarkan juga jelas. Bapak Ibu semuanya, para peserta meeting yang saya hormati, saya kembalikan kepada Ibu Ketua untuk tetap kalau memang ada yang mau mengajukan usul terkait dengan permasalahan yang mungkin sudah sedikit ada bayangan dari seperti apa bidak yang akan kita laksanakan. Inggih, Bu Ketua, dia kembalikan waktu sepenuhnya kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Anggih, terima kasih Bapak. Di sini Bapak tadi tidak membawa susunan panitia, rasanya tiang perlu baca. Di sini karena tidak bisa nayangkan. Di sini yang termasuk dalam pembina, penasehat pendamping, penanggung jawab itu sampai ke ketua panitia, sekretaris dan bendahara. Di sini ketua panitianya yaitu Bapak Gusti Komang Suwarno, sekretarisnya Pak Sukatno, bendahara Ibu Gusti Ayu Kemangningsih. Nah, di bidang perlengkapan itu ada Bapak Nyoman Sudarke, Ibu Ninengah Suparmini, Karyono, Niwayan Sudarmi, Bapak Made Kembar, Gusti Ayu Kade Muryati. Itu yang bidang perlengkapan. Kemudian bidang publikasi, Pak Sulikan, Ibu Nyoman Sulasmi, Bapak Gusti Ngurah Suwardana, Ibu Neketut Lostri, dan Nimade Wiryani. Bidang kegiatan, ada operator itu Treyase, kemudian Pak Nengah Hedi Merte, Bapak Gede Wiarsike Yase, dan Bapak Wayan Ardike. Kemudian pada acara pembukaan, pembawa acara itu Ibu Bu Yusani, kemudian doa Bu Yuliana, laporan kegiatan di sini tiang mewakili, mestinya di sini laporan kegiatan itu disampaikan oleh ketua panitia ya, karena diserahkan kepada tiang, itu mohon permaklumannya. Kemudian ada pembuka kegiatan yaitu Ibu Kepala Dinas Dikora. Pemaparan 1, hostnya Pak Sukatno, moderator Pak Awan Piante, nutulis Ibu Laksmiwati, dan narasumber Bapak Kabid. Pemaparan 2, hostnya Ketut Putroyase, moderator Pak Mardika Diana, nutulis Ibu Nyoman Dasi, dan narasumber Dr. Inyoman Swandi. Itu Bapak Ibu kepanitiaan yang kita telah bentuk, dan kami mohon agar masing-masing panitia nanti melaksanakan tupoksi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan rasanya di sini kita perlu bahas kalau bidang perlengkapan, kemudian ada bidang publikasi. Di bidang publikasi rasanya yang belum kita fix di sini adalah flyer. Yang tadi malam kalau tidak salah Bapak Sulikan yang sudah menyanggupi itu, mohon nanti kerjasama di bidang publikasi berlima itu mohon nanti kalau bisa hari ini sudah bisa fix. Rasanya Pak Sulikan sudah siapkan, tinggal nge-share Pak Nggih. Kemudian bidang operator sudah tadi Pak Ketut Putroyase sudah bekerja sama dengan Pak Wayan Ardike yang juga dibantu oleh Pak Nur Yasin, Edi Merte, dan Warsike Yase. Itu untuk form pendaftaran agar nanti ya segera ya itu sudah disiapkan rasanya tadi saya sempat pantau. Kemudian acara pembukaan sudah Bu Yusani sudah mempersiapkan acara, dan doa juga Bu Yuliana. Mungkin dari Bapak Ibu dari bidang masing-masing baik itu moderator, host, dan yang lainnya masih ada yang belum mantap, mari kita bahas bersama di pertemuan ini karena kita langsung memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Dan kepada Bapak Kabid kami mohon petunjuk dan sarannya Bapak. Yang sedikit Bu Ketua. Nggih. Untuk masalah tiap sekolah kena 50, apa semua sekolah sudah tahu Bu Made? Karena tadi ada yang bertanya, kita nggih mohon di-share gitu nggih. Itu saja, terima kasih Bu Made. Nggih, terima kasih Bu. Tadi masalah kita ada kena biaya, rasanya kita kena biaya personal itu per peserta itu kita kena biaya 50.000. Untuk biaya nike kita serahkan kepada masing-masing peserta. Nanti juga kita mohon petunjuk dari Bapak Kabid serta sarannya apakah
pendaftaran itu ada memungkinkan atau tidak jika ada satuan pendidikan yang menggunakan dana BOS. Kalau ya nanti mohon petunjuknya Bapak Kabid itu. Nanti kepada bidang publikasi kami harapkan segera memfikkan flyer dan yang lainnya terkait informasi tentang pelaksanaan BINTE ini agar segera bisa di-share di grup Bigdas. Begitu, Ibu. Terima kasih. Nggih. Suksemu Bu Made penjelasannya. Nggih. Kepada Bapak, mohon petunjuk Bapak Kabid di sini tentang kita terkait ada biaya. Apakah kita seragamkan nanti menggunakan biaya sendiri? Karena Niki kan kegiatannya gimana Pak ya, kita juga kurang paham apakah bisa nanti pembayaran ini apakah termasuk pihak ketiga, itu saya kurang paham juga, atau lebih amannya kita menggunakan dana sendiri-sendiri saja. Mohon Bapak petunjuknya. Baik, terima kasih Ibu Ketua K3S dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sekarang kita cermati dulu di RKAS ya, apakah kita sudah mencantumkan anggaran untuk kegiatan review kurikulum ya. Kalau memang sudah menganggarkan sesuai dengan filosofi relaksasi dana BOS, kita tentu diberikan kelonggaran untuk memanfaatkan dana BOS itu sesuai dengan keperluan sekolah di masa pandemi. Kalau memang sudah dianggarkan, ya silakan dipergunakan. Karena ini kan real kegiatan yang kita laksanakan, juga memerlukan biaya untuk narasumber, untuk publikasi, untuk sertifikat, dan sebagainya, memerlukan pembiayaan. Oleh karena itu, tinggal kita menyesuaikan dengan RKAS yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Seperti itu, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Berarti kita kembali ke masing-masing satuan pendidikan. Apakah di satuan pendidikan Bapak Ibu telah menganggarkan? Ya, kalau sudah menganggarkan berarti bisa dikeluarkan. Ya, kalau tidak ada anggaran berarti kita ya ada solusi lainnya. Ya, berarti apa yang kita gunakan, maksudnya dana BOS itu kita gunakan sesuai dengan apa yang telah kita anggarkan, gitu intinya ya Bapak. Ya, terima kasih Bapak atas masukannya. Mungkin ada tanggapan dari bidang-bidang lainnya, kami persilakan. Sedikit Bu Made. Bu Made. Halo Bu Made. Iya, halo. Nggih. Yang sedikit nggih. Iya, silakan Bu Yus. Oke, untuk pada acara pembukaan di sana kan yang coba susun acaranya, yaitu pertama pembukaan, kemudian isi menyanyikan lagu Indonesia Raya, nggih. Nah, kemudian yang ketiga pembacaan doa, yang keempat laporan ketua forum K3S atau ketua panitia. Kemudian yang kelima, sambutan Ibu Kepala Dinas yang sekaligus membuka BINTE kurikulum. Nah, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, berarti kan nanti langsung operator yang menampilkan lagu Indonesia Raya, nggih. Mungkin iki dengan Pak Putra atau Pak Wayan, iki Pak Wayan Atike, nggih. Demikian Pak Wayan, nggih. Oke, siap Bu. Oh, nggih. Nanti kita latihan dulu Bu. Nggih, kalau sampun nggih. Yang nanti kita coba dulu karena kalau dulu genten. belum pernah sih nyoba. Kalau pakai Zoom kan agak ini suara, kalau video itu agak susah nyambungnya gitu. Tapi kalau StreamYard kayaknya bisa. Kita coba dulu nggih. Nggih niki dah. Oke. Nggih, kan nanti kita coba. Nggih. Nggih, sukses mantan. Mantan. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Yus. Ya, sudah langsung ditanggapi, nanti akan dicoba dulu ya, karena di sini ada yang berpengalaman yaitu Pak Wayan dan Pak Nur Yasin yang telah
pengalaman melaksanakan meeting yang skala besar ya. Kalau kita yang pribadi di sini baru mulai ini pengalaman pertama. Oke. Kemudian untuk bidang yang lain kami persilakan. Bu Ketua, mohon izin. Bu Ketua, mohon izin. Iya, silakan Pak. Oke. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya melaporkan mungkin yang ditunggu-tunggu mungkin dari saya. Di antaranya hasil kerja kita dari pagi tadi hingga saat ini yang sudah kita selesaikan adalah pada perangkat birokrasi. Untuk surat menyurat kami sudah filekan 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah jadi. Di antaranya adalah surat pemberitahuan kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua adalah surat permohonan bantuan sosialisasi penyelenggaraan yang kami tujukan kepada dinas agar kita mendapat akses, dibantu sosialisasinya, paling tidak mungkin Bapak Kabid yang punya kewenangan dalam hal itu. Kemudian surat undangan membuka acara yang ditujukan kepada Bu Kabid sudah selesai. Kemudian surat undangan kepada narasumber LPNP sudah selesai. Tinggal lagi satu surat yang gabung, yang mana mohon kehadiran dari Pak Kasih Kurikulum, Pak Kasih Tendik, dan pengawas. Itu yang baru saya garap dan hampir selesai. Kemudian hal-hal lain yang mendukung diantaranya adalah tentang perangkat virtual. Kami sudah sinergiskan di antara Bapak Nur Yasin, Bapak Wayan Ardike. Kita sudah kolaborasi mempersiapkan perangkat-perangkatnya, sehingga di dalam surat itu sudah ada link-linknya, link virtualnya, link StreamYard, link WhatsApp yang terkoneksi dengan StreamYard, itu sudah. Cuman aktifnya besok 24 jam, jadi besok baru aktif. Dan selanjutnya untuk form pendaftaran sudah dibantu oleh Bapak Yasin. Secara kepanitiaan apa yang tertera pada surat kepanitiaan, tetapi secara kerja nanti kita bekerja berdasarkan kompetensi yang masing-masing begitu. Artinya tidak semuanya bekerja, karena hanya beberapa yang menguasai perangkat virtual tersebut seperti operator. Operator di sini kita percayakan kepada Bapak Wayan Ardike yang dibantu oleh Bapak Nur Yasin ya. Kemudian tadi setelah saya susun susunan acara pada acara pembukaan, jadi tidak semua bisa panitia masuk dalam list, mengingat keterbatasan tempat ya dan halaman, sehingga orang-orang yang kompeten saja yang ada di sana, bahkan ada personil yang perlu masuk tetapi di sana dalam kepanitiaan tidak ada, sehingga saya ambilkan dari bidang Sapras, yaitu dokumen di sana tidak ada, sehingga di sana saya masukkan Pak Karyono. Kemudian untuk yang di moderator, kita punya moderator itu dua, Bapak Awan Pianto, Pak Awan Pianto dengan Pak Mardika Diano, kita bagi dua. Kemudian cuma no tulis saja tadi yang baru bisa saya masukkan satu. Namun itu jangan dipergunakan sebagai pertimbangan, bukan berarti tidak adil, namun kita hanya menghemat redaksi agar mereka termuat di sana. Namun secara kepanitiaan apa yang telah dalam SK yang dipergunakan. Dan untuk tentang permohonan biaya itu terkait permohonan bantuan sosialisasi sudah kami cantumkan besarannya. Kemudian nanti mohon berkenan Bapak Kabid setelah surat ini sampai kepada dinas bisa membantu kami mensosialisasikan kepada satuan pendidikan mungkin setelah rapat ini selesai hingga besok. Kemudian pendaftaran, kalau pendaftaran mengingat limit waktunya sangat singkat, di dalam brosur di sana sama Pak Nur Yasin dicantumkan dan saya sendiri juga mencantumkan dalam
surat yang tertuang di sana yang mencantumkan besaran, kemudian waktunya, kemudian linknya. Itu kami buat tanggal 14 sampai dengan 16. Jadi 16 itu masih bisa daftar karena waktunya dimulai pukul 9, mungkin bisa kita tutup pukul 8. Itu tentang hal-hal yang sudah kami lakukan secara birokrasi sesuai dengan kapasitasnya sekretaris Pan. Hal-hal lain yang sekiranya merupakan keterbatasan kami tetap mohon kerjasamanya. Khususnya kepada Pak Wayan Ardike dan Bapak Nur Yasin, kita terintegral dalam perangkat virtual ini untuk saling mendukung. Mungkin yang sifatnya adalah continue, seperti pendaftaran itu kan continue melalui Google Form, itu secara tidak langsung nanti nge-link kepada Bapak Nur Yasin. Kemudian hal-hal lain yang sekiranya bisa kami kerjakan, kami akan lakukan kerjasama bersama beliau dengan tidak terlepas dari koordinasi. Begitu kiranya Ibu Ketua yang bisa saya laporkan. Mohon untuk bisa diberikan permakluman untuk mendengarkan rapat ini sambil kerja agar begitu selesai rapat dan surat ini selesai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santianti, selamat sore dan salam sejahtera. Kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih Pak Soekarno ya Pak, yang selaku sekretaris yang di sini rasanya masih perlu bekerja lagi mentuntaskan surat-surat ya yang belum tuntas seperti surat-surat undangan dan yang lainnya. Kami mohon nanti supaya hari ini walau malam nanti bisa di-share ya, bisa dikirim karena pelaksanaan kita sudah dekat sekali. Supaya nanti share ke narasumber, share ke para undangan dan juga share kepada peserta supaya nanti peserta tidak merasa gimana ya terlalu dekat waktunya karena harus mengunduh Zoom atau mengunduh aplikasi ya. Sudah itu Pak Karno, kita ucapkan terima kasih atas apa yang sudah disiapkan ya sampai lembur. Saya tahu tuh lembur sampai malam, tadi malam menyelesaikan itu dan stempel juga sudah kelar bisa hari ini sehingga pembuatan rekening juga sudah kelar hari ini. Dan kepada Bapak Solikan itu kami mohon Bapak flyernya nanti supaya bisa juga disiapkan. Agar bisa nanti di-share, minta petunjuk dari Bapak Kabid dan mohon di-share karena Bapak Kabid selaku penasehat di sini ya, kami mohon bantuannya dan petunjuknya. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan atau masukan lagi, silakan Bapak Solikan. Jadi narasumbernya ini berarti ada dua Bu ya, Pak Kabid dan Pak Suwandi kata nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih, matur semua niki manten. Makasih. Nggih. Kalah walian tidak nggih. Ini narasumber nanti Bapak ada dua, Bapak Kabid nanti menyampaikan tentang kebijakan, sedangkan Pak Dr. Nyoman Suwandi menyampaikan tentang terkait review kurikulumnya. Nggih, makasih. Nggih, ya Bapak. Mungkin ada masukan lagi? Pak Made Kembar, silakan Pak. Swastiastu. Nggih, swastiastu Bapak. Mengikuti Pak Man itu masih deh. Mana ya? Rasanya sudah dari Ibu itu menurut yang sudah cukup. Jadi untuk selanjutnya mari kita mempersiapkan apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam pelaksanaan review kurikulum ini, dan mari juga kita secara bersama-sama demikian karena kita baru pertama kali mengikuti ini secara daringnya, kemungkinan saja nanti kegiatannya secara in dan on-nya. Oleh karena itu secara kolaborasi antara kita dengan peserta yang lain dapat nyambung dan menghasilkan hasil yang secara maksimal begitu.
Nah, oleh karena itu perlu kerjasama kita bersama. Dari seti yang berada di bidang perlengkapan, terus terang selama ini belum bisa mengikuti kegiatannya secara maksimal, dan tentunya dari teman-teman di bidang perlengkapan bisa kiranya memberikan informasi bagaimana seharusnya kita sesama teman yang berada di bidang perlengkapan, sehingga nantinya tanggung jawab kita bersama-sama dapat kita laksanakan. Demikian dulu Ibu dari saya. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bapak Made Kembar ya. Nanti Bapak bisa berkoordinasi langsung dengan bidang perlengkapan. Mungkin ada yang masih perlu dimaksimalkan, yaitu dengan Bapak Nyoman Sudarke, Ibu Nengah Suparmi, Karyono, Bu Wayan Sudarmi, dan Ibu Gustiayu Kade Muryati, Pak. Nggih, silakan. Nggih, mungkin Pak. Ya, silakan Bapak, Pak Sulikan. Ya, masih forum kelompok kerja kepala sekolah Kabupaten Jemberana belum mencantumkan SMP-nya. Ini nanti akan saya perbaiki. Oke, suara yang masuk, Bu? Iya, masuk Bapak. Ya, kemudian yang kedua, di sini pemateri baru tercantum hanya satu, sebentar lagi akan saya tambahi Pak Kabitnya. Ini jadi sebentar lagi saya kirim ke grup, mohon koreksinya. Jadi yang akan kami perbaiki adalah kopnya, kemudian penambahan narasumber, kemudian hal-hal yang lain apabila perlu dikoreksi, mohon koreksinya. Oke. Ini sekarang saya kirim ya ke grup. Ya, makasih Bu. Lanjut. Oke, terima kasih Bapak. Nanti kalau sudah dikirim ke grup agar kita bisa bersama-sama mengoreksi, mohon Pak Wayan Ardike nanti bisa menampilkan Pak Wayan nggih. Yang itu dikirim, sudah saya kirim. Ya. Mohon dikoreksi. Yang jelas akan kami perbaiki kopnya sama penambahan narasumber. Sudah kami kirim. Makasih. Oke, terima kasih Bapak. Baik. Sebentar yang tampilkan Bu, sebentar. Iya ya, tapi ya sekali lagi untuk maklum sebentar lagi akan saya perbaiki kopnya karena itu kop untuk MKKS SMP belum masuk. Yang kedua akan saya tambahin narasumbernya. Nah, itu. Pematerinya ya. Ya. Sebab di sini hanya mencantumkan kop, nama BIMTEK, narasumber, person kontak, dan tata cara pendaftaran serta biaya di situ masuk. Bagaimana nomor rekening yang dituju sudah masuk sana Pak? Masuk? Oh, kalau begitu akan saya tambah nomor rekening. Berarti nomor rekening BPD yang tadi di-share itu ya? Nggih, ya. Oh ya. Ya, makasih Bu. Rekening nanti meng-share flyer sudah lengkap, berarti informasinya ada di sana. Ya, paling lambat nanti jam 5 sore lah akan saya share. Iya. Terima kasih Bapak, makasih. Terima kasih Bapak Solikan, ya sudah maksimal sekali. Mungkin Bapak Ibu bidang lainnya ada yang perlu didiskusikan, ya masih ada waktu, kami persilakan. Bu Ketua. Bu Sudastri, Bu Ketua, maaf. Boleh saya ngomong sebentar Bu Ketua, izin. Iya, silakan Bapak. Ini untuk playernya itu kan ada tata cara, kan sedangkan sudah ada link pendaftaran. Coba bisa direvisi sedikit untuk tata caranya itu, biar membuka link aja di sana kan sudah tidak perlu ngirimnya itu lewat playernya itu. Oh, di link gitu ya? Ya. Oh, berarti dihapus saja ya tata cara pendaftaran ya? Iya. Ya. Ya mohon maaf, cuman usul saja. Ya, oke. Iya. Bu Made. Ya, Itu kayaknya perlu ditambah lagi satu itu untuk call center
karena Pak Nur Yasin nanti di sana mempick up untuk data peserta yang daftar lewat online. Kiranya beliau juga perlu itu dimasukkan di sana. Nggih. Ya, betul. Saya tadi juga itu minta nomor kontak operator agar saya masukkan sini, karena yang paling berperan kan operator ini nanti yang pelayanan pendaftaran. Ya, makasih. Ya. Yang sudah Bu Ketua, mohon izin saya pamit dulu untuk menyelesaikan ini. Terima kasih, pamit dulu. Oh ya, nggih, silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Tut Putra Yasa, silakan Tut. Nggih. Mungkin kan sedikit nggih. Tadi kebetulan mah itu jadi enggak pas pembahasan di flyernya itu kelewatan. Mumpung Pak Solihan masih. Jadi yang lihat untuk reviewnya tulisannya salah, kamu tadi diperbaiki nggih, sudah disampaikan. Review kurikulum. Sepertinya typo salah ketik mungkin nggih. Iya, oke. Nah, terus kan perlu juga dicantumkan di sini, atau mungkin tadi sudah saya kelewatan gitu. Link untuk pendaftaran kan kemarin sepertinya pakai link gitu, pakai kalau nggak salah pakai Microsoft Office kayaknya nih, Office Form apa Google Form gitu. Kan itu yang perlu diisikan di sini. Berarti yang mengirim lewat pesan WA itu kan bilang berarti yang nama peserta underscore nama sekolah underscore NIP, berarti kan nggak jadi. Ini cukup mencantumkan link tempat pembayaran yang sudah di-share rasanya oleh Pak Nur Yasin di grup BIMTEK yang baru dibuat, yang baru ke. Mungkin itu masukan dari Tian, terima kasih terkait dengan playernya. Nggih, terima kasih Pak Tut Putra Yasa. Nanti agar direvisi ulang oleh Pak Sulikan. Mohon Bapak nggih nanti ya. Atau kebetulan di sini Pak Sulikan masih ada mungkin yang gini terkait flyernya. Kami ya, persilakan. seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini baru konsep ya. Kemudian yang pasti sudah akan kita perbaiki adalah satu kopnya. Yang kedua, penambahan nama BIMTEK, kemudian tadi ada koreksi tentang penulisan review, kemudian untuk prosedur pendaftaran ini akan kita hapus saja, kemudian akan kita tambah dengan nomor kontak operator, saya kira itu. Oke. Nomor kontak operator cukup segitu, apa tambah lagi Pak Putra Yasa juga Pak Putra Yasa, gimana saya kira operator utama saja, karena yang menghandle ini kan nantinya kan operator utama. Sehingga yang penting Pak Ardike dan Pak Nur Yasin masuk, saya kira sudah memadai, saya kira gitu. Iya, siap. Ya, tambahkan sedikit, mungkin yang sudah kirim di grup forum K3S itu link pendaftaran yang sudah dibuatkan oleh Pak Nur Yasin kayaknya. Mungkin belum semua Bapak Ibu masuk di grup WA baru yang dibentuk oleh Pak Nur Yasin tadi pagi. Itu sudah dikirimkan link untuk pendaftaran BIMTEK kurikulumnya. Sepertinya itu nanti pertama kita ngupload bukti pembayaran atau bukti transfernya. Setelah kita upload itu baru kita bisa melanjutkan. Saya sudah share linknya di grup forum K3S itu, mungkin nanti Pak Solihan bisa mengutip itu saja untuk pendaftarannya. Agar tidak terjadi tumpang tindih link pendaftaran, saya kira apa yang sudah dibuat oleh Pak Nur Yasin itu toh nantinya akan di-share, baik lewat Digdas maupun yang lain. Dengan demikian, maka saya kira untuk link pendaftaran ini cukup salah satu saja, gitu saya kira. Cukup yang dibuat oleh Pak Nur Yasin itu aja, saya kira. Oke. Termasuk yang kalau memang bisa di layernya kan lebih bagus lagi gitu Pak Solikan. Itu saja dikutip gitu, nanti di paste atau ditempel di layernya. Maksudnya prosedur pendaftaran dan linknya ini ya? Nggak cuma linknya itu yang http bit.ly _pendaftaran _BIMTEK yang itu Pak Solikan. Baru yang kirim di grup. Oke. Maksudnya itu bisa dilampirkan.
Berarti ini perlu diperbaiki, diganti begitu ya, dengan link yang baru ya. Nggih. Untuk pendaftarannya lewat link itu aja. Nggih, mohon di-share di grup nggih. Sampun yang share nggih. Oh, nggih. Oke, makasih. Oke. Oke, semua begitu nih teman-teman. Satu lagi untuk melengkapi flyer ini, Bu Ketua, agar sekalian tercantum sini materi yang akan dibawakan oleh Pak Dr. Suwandi. Materinya yang jelas kan review kurikulum 2013 di masa pandemi COVID-19, kan begitu Bu ya? Nggih, Pak. Kemudian materi yang di Pak Kabid, materi umumnya apa nanti Bu? Biar tercantum. Kebijakan, ya, kebijakan terkait kebijakan. Kebijakan Dinas Dikpora Kabupaten Jemberana terkait dengan pendidikan dalam situasi pandemi. Ya, di era secara pandemi. umum saja. Mohon kepada Bapak Kabid, Bapak mohon petunjuknya, Pak. Nanti materi kebijakannya secara umum, tapi mengkhusus di era pandemi, Bapak. Ya, nanti saya ketik di grup ya. Oh, nggih. Yang tunggu Pak Kabid nggih. Nggih, makasih. Nggih, terima kasih Bapak Solikan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Mungkin yang ya, perlu, sedikit Bu Ketua. Nggih. Nggih, terima kasih atas kesempatannya yang kedua niki. Terkait dengan teknis niki nggih, biar karena sekali lagi kita yang pertama ini melakukan terutama dengan menggunakan aplikasi StreamYard yang baru niki, bagi kita baru gitulah nggih. Mungkin nantinya perlu kita melakukan semacam gladi, Ketua nggih. Artinya terutama nanti dalam kegiatan pembukaan, pembacaan doa, seperti tadi yang dengar ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti itu. Mungkin dia nanti Wayan juga termasuk operatornya, seperti apa teknisnya gitu, karena yang kemarin dapat kontak dengan Wayan, kan yang bisa aktif itu cuma 6 orang. Sedangkan kalau isi ini ampun bacaan doa, ada moderatornya, nih apakah semua bisa masuk atau seperti apa? Perlu hanya kita semacam gladi lah, carikan waktu barang beberapa menit untuk gladi dengan StreamYard nih. Termasuk apakah harus ada aplikasi yang diinstal di laptop, terus terang yang tidak perlu paham gitu. Biar nanti kita punyalah, biar nanti tidak setelah tanggal 16 baru kita install apa itu misalnya yang diperlukan aplikasinya gitu. Oke, itu Bu Ketua. Iya, nggih. Terima kasih, Tut. Itu juga rencana kita, nanti kita akan melaksanakan gladi, ya, karena ini seperti kita sampaikan di awal, ini merupakan pengalaman pertama, ya, kita melaksanakan pertemuan seperti niki, bintek virtual, jadi rasanya dipandang perlu kita melaksanakan gladi. Nah, nanti kita akan sepakati gladi nanti itu apakah dilaksanakan besok atau H-1 atau lagi 2 hari. Nanti kita perlu diskusikan di sini dan kami mohon Pak Wayan Ardike nanti karena yang lebih tahu di bidang aplikasi niki yang namanya StreamYard, stream apa namanya tadi? Yang juga kurang StreamYard ya. StreamYard ya. Mohon nanti penjelasannya Pak Wayan ya, karena kita terutama saya sendiri sini tumben niki menggunakan ya yang namanya StreamYard belum pernah. Mohon penjelasannya Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu Made atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kabid, yang saya hormati pula Bapak Ibu kepala sekolah. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama Tiang ucapkan terima kasih banyak niki sudah diajak untuk belajar bersama gitu nggih. Dan Tiang mau nuna sampura nanti nggih. Karena Tiang juga masih belajar, mudah-mudahan bisa bisa melaksanakan tugas dengan baik, tidak mengecewakan nantinya seperti itu. Nah, terkait dengan aplikasi yang
yang kita gunakan nanti sebelumnya sudah Tiang aplikasikan bersama teman-teman di KKG untuk BIMTEK kami yang kedua kemarin, yaitu tentang PPDB online. Dan selama perjalanan cukup lancar, ya. Walaupun untuk operatornya memang diperlukan sinyal yang bagus gitu. Jadi kemarin kendala Tiang kalau dari rumah memang sinyalnya yang kurang bagus, makanya cari sinyal sampai ke sekolah teman gitu ya, sampai ke ST2 Loluan Timur. Jadi sampai ke sana Tiang nyari sinyal. Jadi nanti untuk itu mohon nanti mungkin kemana Tiang bisa nyari sinyal gitu ya. Ke SD mana nanti yang ada wifi-nya mungkin biar nanti kegiatannya lancar ya. Yang kedua, untuk aplikasi sebenarnya bukan aplikasi ya. StreamYard itu dia berbasis web ya. Mungkin Tiang bisa tampilkan ya. Tiang tampilkan dulu di sini. Saya Jadi StreamYard. Jadi ini berbasis web sebenarnya. Kelihatan Ibu ya, Bu Ade? Nggih, kelihatan. Jadi alamatnya di streamyard.com. Nah, tadi Tiang sudah daftarkan untuk ini akun Tiang ya. Untuk apa namanya? Untuk forum K3S-nya sudah Tiang buatkan. Cuma belum bisa kita gunakan untuk hari ini ataupun dia perlu apa namanya? Perlu di review selama 24 jam. Karena dia terhubung ke YouTube gitu ya, untuk bisa streaming ke YouTube karena akun YouTube-nya juga baru gitu. Jadi butuh waktu 24 jam untuk bisa digunakan. Sementara besok sore itu sudah bisa digunakan. Nah, nanti untuk latihan kita akan gunakan mungkin akun KKG atau akun Tiang bisa gitu. Jadi sebenarnya peserta tidak perlu install apa-apa. Tidak perlu install StreamYard ya, karena ini berbasis web. Cukup dicari di browser. Cuma harus untuk panitia itu yang bisa masuk kan 6 orang. Saya rasa cukup ya seperti yang ditanyakan oleh Pak Putra tadi. Untuk perangkat acaranya saya rasa cukup seperti yang sudah kami coba di KKG kemarin. Kemudian peserta nanti cukup menginstal YouTube gitu ya. Jadi karena ini kita konekkan ke YouTube, jadi nanti peserta secara live menonton di YouTube. Dan saya pikir semua sudah punya YouTube ya, gitu. Karena begitu beli HP pasti ada aplikasinya. Dan untuk interaksi dengan narasumber nanti bisa bertanya lewat live chat, jadi di YouTube-nya langsung. Gitu. Seperti itu sih Bu Ade penjelasan singkatnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita uji coba, mungkin nanti malam atau besok pagi lah bisa. Oh. Jadi ini tampilannya Bu untuk kalau misalnya di dalam nanti seperti ini dia. Bentar ya. Ini salah satu ya, nanti begitu Bapak Ibu yang masuk nanti kan dapat link. Begitu klik linknya tampilnya seperti ini, Bapak Ibu isi nama ya. Isi nama, kemudian email mau dihidupkan atau tidak, sama seperti Zoom ini ya. Nanti login gitu, masuk dah ke sini nanti. Nah untuk lebih jelasnya nanti yang terutama yang jadi perangkat, yang pembawa acara, yang doa, kemudian yang bertugas lah. Untuk Pak Kabir mungkin karena sudah pernah ya, mungkin sudah bisa. Untuk yang bertugas nanti bisa dicoba itu Bu. Nggih. Terima kasih Bu atas waktunya. Waktu Tiang kembali. Tinggal operatornya saja mengatur navigasi. Bapak Ibu tidak usah risau, navigatornya yang operator selaku navigator yang nanti mengatur arus komunikasi. Yang penting Bapak Ibu siap dengan tugas masing-masing, begitu saja. Tidak usah diambil nanti ini bagaimana sudah ada yang mengatur ya. Tinggal pahami tugas fungsi masing-masing ya. Siapa? Nggih, terima kasih Bapak Kabid, terima kasih Bapak Wayan Ardike ya. Nanti kita bersama-sama nanti berarti dalam pelaksanaan menggunakan YAD nanti berarti ada 6 personil
yang on berarti gitu, yang lainnya kalau ada komentar berarti dengan mengetik begitu Pak ya? Di Pak YouTube, Wayan? di YouTube Bu. Oh, Nonton di oh, YouTube. ya, sudah Ya. nonton di YouTube. Ada kalau misalnya ada ingin komentar berarti lewat kolom komentar gitu Ya, ya? betul. Nanti di-share linknya Bu, link YouTube-nya di-share nanti. Dan yang bisa nonton kita atur yang hanya punya link Bu. Jadi enggak ya nanti di sini juga Bapak Ibu kita diskusikan dulu untuk gladinya, nanti memantapkan bagaimana acara pembuka dan lain sebagainya. Kapan kapan kira-kira kita bisa melaksanakan gladi? Gladinya mungkin besok atau lagi 2 hari. Mohon masukannya. Pak Gusti, Suwarno? Nanti malam lah kalau bisa. Nanti malam. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Kapan kita sebaiknya melaksanakan gladi? Bagaimana kalau besok pagi? Karena acara kan pagi. Oh iya boleh, pagi-pagi boleh. Pagi. Banyak yang kita mau ngecek wifi di sekolah apa mau lancar gitu. Bagaimana mohon petunjuk Pak Kabid, mungkin Bapak bisa kapan niki kita laksanakan. Mohon Ya, maaf. teman-teman saja. Besok pagi boleh. Yang penting kan kesiapan teman-teman. Kalau supaya wifi-nya lancar, caranya jangan lupa dikasih jamu dulu supaya kuat dia. Mohon maaf Pak Kabid, Ibu Made. Mohon maaf Niki. Karena di sekolah tiang ada sinyal Niki Bu kalau pagi. Karena saya biasanya ke sekolah gitu. Kalau bisa siang jam segini pun api gitu. Yang siap kalau jam 2 itu sudah siap ya. Boleh saya usul. Oh ya, gini Pak Wayan Ardike, kalau misalnya nanti kesepakatan teman-teman kalau bisa dilaksanakan pagi tidak masalah, sore tidak masalah, nanti Pak Wayan Ardike bisa kok bareng di sekolah. Di sekolah kita kan kebetulan juga ada wifi. Nah sementara ini kenceng sih. Nanti Pak Wayan bisa aja, ya kenceng dalam arti lain sih Pak. Maksudnya saya mau usul wifi-nya Bu Made kenceng terus. Bu Ketua. Ya Pak, saya usul Ketua. Begini. Kan Pak Ardike itu kan memerlukan signal wifi yang kencang kan begitu ya. Jelas dia harus meninggalkan sekolah, itu loh maksudnya. Iya. Ya mohon untuk Pak Kabid bisa diberikan akses dia mungkin dengan surat tugas apa kita yang meminta beliau sebagai ikut tugas di sini, sehingga ketika dia meninggalkan tugas itu ada penggantinya absennya, itu maksudnya begitu. Saya kira itu yang perlu disolusi kalau menurut saya. Terima kasih, saya kembalikan waktunya. Ya, itu gampang itu. Nanti dibuatkan surat tugas saja dari dinas ya. Nah, ini baru jempol ini. Itu yang ditunggu-tunggu, sehingga Pak Wayan coba dia. Kemana saja boleh gitu loh maksudnya. Beliau kan itu riskannya, mau meninggalkan sekolah, ada tanggung jawab untuk absen sidik jari. Kalau tidak ditinggalkan, mereka tidak punya sinyal. Terima kasih Pak Kabid sudah disolusi, dengan harapan Pak Wayan Ardike bisa lebih berbesar hati membantu kami. Silakan Bu Ketua. Terima kasih. Sukses terima kasih. Tenang aja Pak Wayan. Nanti dimohonkan saja di anunya ya, tanggal berapa, nanti kan dibuatkan surat tugas dari dinas ya. Ini kan untuk NKRI. Iya Pak. Kalau sudah ada dari dinas yang kan aman. Siap Pak. Sukses semua Pak. Semua Pak Man. Ya. Terima kasih Bapak Kabid atas saran dan petunjuknya niki.
yang sangat membantu kita semua. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ibu Nggih. Ketua Forum, tiang sedikit aja. Masuk nggih? Nggih. Suaranya masuk? Nggih, iya masuk Bapak. Sesuai dengan apa yang tadi tiang catat sedikit terkait dengan keseluruhan. Jadi yang acara sudah tidak ada masalah karena Bu Yus tadi sudah menanyakan. Jadi begitu selesai acara sambutan dan seterusnya, kemudian mungkin diserahkan kepada yang memandu pemaparan 1 dan pemaparan 2. Kemudian untuk biaya, jadi sudah positif dengan menggunakan biaya BOS 50.000. Jadi ini supaya nyambung benar dan mungkin masuk langsung ke rekening panitia yang sudah tadi di-share dan sudah di flyer juga sudah ditunjukin itu. Kemudian undangan, terkait undangan tadi Pak Sekretaris bilang undangan ke Pak Pengawas. Jadi pengawas itu harus ada undangannya juga. Pak kasih kurikulum dan kasih pendik. Itu lanjutannya. Kemudian player masih dilengkapi. Operator sudah ditambah tadi. Narasumber sudah tadi. Kalau pagi yang dengar Pak Wayan. Pak Dr. Suwadi. Yang benar Pak Nyoman apa Pak Wayan? Kalau Pak Nyoman berarti Pak Nyom. Nabi? Wayan Suwandi. Nah, Pak Wayan itu juga mohon tadi yang dengar Pak Sulihan selaku bidang itu publikasi yang dengar tadi masih menyebut Pak Nyoman, mohon itu biar nggak salah nanti setelah di flyernya itu selesai. Jadi yang benar Pak Wayan, yang ingat juga Pak Wayan. Kemudian acara dimulai jam 9. Gladi pastikan, jadi tinggal sampaikan aja. Kemudian Pak Wenardiko sudah titik aman, tadi sudah ada izin dari Pak Kabid, ada masalah. Pak Nur Yasin lagi satu tidak muncul ini. Tadi saya mau tawarkan ke Pak Wayan sudah di-handle sama Bu Ketua Forum. Berarti Pak Wayan silahkan di SD 1 BB Agung aja. Kebetulan tadi saya dengar Bu Kepala Sekolah yang sekaligus Ketua Forum bilang sinyal WiFi-nya kenceng. Jangan diplesetkan itu. Itu sinyal-sinyal WiFi yang benar itu. Jadi yang lainnya lagi, mungkin itu yang bisa garis bawahi sehingga kita tinggal menentukan ini aja. Kalau dari seksi pemaparan kayaknya nggak ada masalah. Tinggal setelah nyambung beliau itu kan membuka acara, menyampaikan narasumbernya siapa, setelah itu kan kayaknya tidak ada masalah lagi. Nur tulis berakhir kegiatan penyampaian dari narasumber, mungkin perlu sedikit menyampaikan kesimpulan. Yang kira dari keseluruhan yang tiang garis bawahi nggak ada masalah. Kemudian yang perlu dibahas lagi nanti hanya Bapak Kepala SMP yang mungkin tadi sudah banyak bermunculan, tiang lihat. Cuman bagaimana? Pertama, tiang mungkin mohon maaf karena Bapak Kepala SMP termasuk Bapak Ketua MKKS, mohon maaf sekali, bukannya gimana kan tidak ikut di dalam kepanitiaan. Mungkin itu perlu juga disampaikan oleh Ibu Ketua Forum, karena gimana jangan sampai nanti gara-gara itu kita juga nggak enak. Jadi kepala SMP yang bermunculan tadi sudah yang lihat ada Pak Agustinus, ada Pak Kepala SMP 4 Menuyu, Pak Partamu saya lihat, ada Pak Gunarse, ada tadi saya lihat. Jadi mohon maaf sekaligus undangannya Bapak-bapak Kepala SMP, mungkin kalau memang ada yang ingin menyampaikan sesuatu atas nama Ketua Panitia yang ingin juga mendengar bagaimana tanggapan Bapak-bapak Kepala SMP yang kebetulan sudah ikut gabung di Zoom ini. Silakan. Mungkin kalau memang ada begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Nggih, terima kasih Bapak Gusti ya. Kami juga mohon pada Bapak Kepala Sekolah SMP yang duduk dalam MKKS. Tadi juga ada saya lihat Pak Gunarse. Mungkin ada masukan, silakan Bapak Dwi Yase. Yes. Terima kasih. Kami dari SMP 5 Negara, mohon maaf nih mengganggu ikut di kegiatan ini. Kami semula ingin melihat dan mendengar dulu apa kegiatan, karena kami juga terlambat masuk di acara ini. Jadi kami sangat menarik dan antusias memang seizin dan informasikan oleh Pak Kabid kemarin bahwa di SD kita akan mengadakan
review kurikulum dengan narasumber dari LPMP. Jadi kami di SMP memang sudah disampaikan, namun yang kami tahu adalah kegiatannya itu nanti dilaksanakan tanggal 16 itu saja. Jadi sehingga tadi kami merasa terkejut juga, join meetingnya itu ada di hari ini. Jadi kami hanya bisa mengikuti dulu informasi-informasi yang ada, terutama terkait dengan materi-materi umum yang akan disampaikan di dalam kegiatan ini. Jadi sebenarnya kami tidak ada masalah, dari SMP juga ada masalah. Maafkan saja kami dari SMP hanya bisa ikut jadi peserta dan partisipan, dengan terkait dengan biaya-biaya juga sudah di-share dan disampaikan di MKKS SMP. Jadi tidak banyak yang kami dapat sampaikan karena ini ranahnya mungkin dari MKKS, tadi memang banyak yang ada. Karena ini adalah 5 hari kerja, saran kami cuma ini, karena di SMP pulangnya jam 3, kalau dimulainya jam 2 kayak tadi itu tanggung mungkin mengikuti temannya, karena jam 3 harus sudah late mereka. Jadi kalau nanti kegiatannya, kami juga ingin tahu juga acara mulai jam berapa gitu, tanggal 16. Nah itu yang pertama, tanggal aja jamnya apa, jam berapa dimulai tanggal 16 ini. Mudah-mudahan dasar tanggal 16 sesuai dengan info yang kami dapat. Nah, kemudian durasi waktu nanti yang diberikan berapa sampai jam berapa dan berapa lama, itu jadwalnya kami juga belum dapat sepenuhnya. Jadi mohon maaf, kami di SMP pribadi juga sudah diizinkan ikut kegiatan ini ya. Sangat berterima kasih. Jadi mudah-mudahan nanti tetap sinergi ini antara SD SMP itu dalam satu naungan Dikdas kita selalu bekerja bersama. Oke, mohon maaf. Nanti kami siap untuk ikut di setiap di kegiatan ini tanggal 16. Oke, terima kasih. Mohon maaf Pak Kabid. Bu Made, mic-nya masih mati, Bu. Mohon maaf. Oke, kembali kan waktu kembalikan ke. Sudah saya share jadwalnya di WhatsApp MKKS ya. Oke, oke. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Pak Gunarso ya atas partisipasi ya, sudah kita mari sama-sama di pendidikan dasar SD dan SMP ya, semoga tetap terjalin hubungan yang erat. Jadi tadi Bapak menanyakan tentang pukul berapa mulai ya, tanggal 16 tadi sudah disampaikan oleh Pak Katno, kita mulai pukul 9. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Sekretaris, Pak Katno, mohon dipaparkan sampai pukul berapa yang telah berkoordinasi, yang telah minta petunjuk kepada dengan Bapak Suwandi ya, mohon disampaikan Pak Katno. Hari selanjutnya tanggal 17 dan 18 juga. Acaranya bagaimana? Terima kasih. Mohon maaf, kalau memang sudah ada jadwal, ya, maaf, kalau memang sudah ada jadwal di-share oleh Pak Kabid, tidak usah kami pelajari itu saja. Nggih. Iya. Biar lebih efektif pertemuan hari ini. Iya Bapak. Nggih. Terima kasih. Nggih. Bagaimana Bapak Ibu? Silahkan. Rasanya yang belum mantap atau belum matang, kita bisa mantapkan hari ini. Terima kasih Pak Kabid atas informasinya. Yang ingin nyolek Bu Yuliana dulu selaku petugas untuk membaca doa kalau tidak salah. Bagaimana Bu Yuliana dengan kesiapan Ibu selaku panitia khususnya dalam membacakan doa? Silakan Ibu. Nggih, semua Haji Gusti. Untuk pembacaan doa, saya sudah siapkan itu teks doanya. Cuma ampura niki yang membaca doanya secara nasional saja, karena yang tidak bisa menggunakan apa namanya seperti dipandu dengan agama Hindu gitu, tidak. ampura. Yang jadinya baca secara nasional mantan Pak. Nggih, semua nih mantan. Nggih. Ya,
Terima kasih Ibu. Ini kan NKRI seperti bahasa Pak Kabid tadi, tidak masalah lah. Yang penting kesiapannya, sehingga nanti begitu dicoba disetting oleh Pak Wayan Ardike, nanti sudah nyambung. Karena jujur, kadang sudah ingin yang terbaik, marilah kita jadikan yang terbaik untuk BTEK kali ini. Terima kasih Ibu. Yang lainnya sudah tiang colek. Oke, siap. Dan mungkin dia kembalikan pada Ibu Ketua, kalau memang ada. Ibu Ketua silakan. Oke, terima kasih Bapak. Di sini perlu kita rasanya pick terakhir nanti untuk gladinya. Mohon Pak Wayan Ardike di sini yang megang peranan, kapan bisanya, jam berapa atau pukul berapa kita laksanakan nanti gladinya. Silakan Pak Wayan. Besok pagi. Besok pagi kata Pak Katno nih. Boleh. Besok pagi. Sama Bu Made. Berarti kontrak itu sudah dilegitimasi. Besok pagi itu masih. Undangan. Besok pagi itu masih pagi, berarti lebih bagus jamnya jam berapa besok pagi gitu? Ya, besok pagi pukul berapa? Ya, gitu. Jam 10. Jam 9.10 lah. Oh iya, ya jam 9 udah siap-siap. Oke, jam 9 atau jam 10 siap besok. Sudah dilegitimasi sama Pak Kabid itu Pak Nur Yasin sama Pak Wayan. Kalau Pak Yasin aman ya Pak, di sekolahnya ada sinyal itu. Bisa dari sekolah. Baik, jam 9 mungkin Pak, biar gini siap-siap. Ya. Berarti dia langsung ke sekolah Ibu Made nggih. Nggih Pak. SD 1 di Agung. Pukul 9 berarti kita udah mulai. Kalau Made tidak siap, saya siap. Kalau Bu Made tidak siap. Iya, Ibu siap. Ketua, mohon maaf Bu Ketua lagi sekali. Terkait dengan narasumbernya tadi kan berkali-kali bidang publikasi menyampaikan Pak Nyoman Suwandi begitu. Jadi mohon di Wayan. Jadi yang benar kan Pak Wayan. Pak Wayan Suwandi. Itu yang benar. Jangan sampai nanti pelayannya yang nggak pas itu. Yang benar berarti Pak Wayan, Pak G. Pak Wayan Suwandi gitu. Iya. Oke. Ya, Pak Wayan Suwandi. Pak Wayan Suwandi. Oke, terima kasih Bapak masukannya. Bagaimana Bapak Ibu? Bu Yus, silakan Bu Yus. Oke, siap. Besok kita uji coba dulu. Yang juga baru soalnya. Kalau sebagai peserta sudah ya pernah, tapi untuk ini sebagai gini belum pernah. Besok kita coba yuk. Sukses. Terima kasih. Bagaimana rasanya? Ada yang perlu dibahas lagi atau sudah pas semuanya Bapak Ibu? Pas lah Bu Made. Pas. Ya mungkin dari Bapak Kabid ada arahan tambahan Bapak. Bekal buat kami semua. Sudah cukup. Yang penting kita tetap semangat ya. Semangat dan kompak gitu. Ya, ini sebagai langkah awal kita melakukan BIMTEK secara daring sebagai ujian tahap 1 dulu. Kalau sudah lolos baru tak naikkan volumenya. Baru nanti. Ya. Untuk Pak Wayan sama Pak Nur, itu kan tadi Pak siap untuk surat tugasnya. Apa perlu dari K3S, FKKS ini mengirim surat ke dinas untuk minta tenaga beliau sehingga... Ya, boleh. Dibuatkan permohonan dispensasi ya. Nanti kami balas dengan surat tugas ya. Semua Pak Kabid. Nggih. Ini Bu Dewa gimana nih? Bu Dewa baru muncul. Bu Dewa ada berita nih. Bu Nyambung Dewa baru Niki bisa nyambung. Gimana Bu Dewa? Ampuro baru bisa nyambung Niki. Tadi volumenya ada gangguan sampai lari ke gini. Ke konter perbaiki Ji. Ya, cuman makanya awalnya yang tidak bisa dengar hasil gininya pertemuan Niki. Nanti yang minta info sama Pak Ngurangi. Ini lanjut. Iya, semampu saya. Gladinya besok jam 9 ya. Bu Dewo.
Ini siap-siap. Nah, mungkin Bu Dewa ada gangguan, Pak Wayan Ardika bantu lo tuh Banjara Pak Bu Dewa tuh. Ike sinyal nih ke Ya, masalah itu sinyal dah. nih ke. Nanti mohon bantuannya Wayan. Pak Wayan. Ya. Sinyalnya. Wayan. Oh, Wayan Sinyal. sakti kebagaimana sing bangki embang. Tadi muter-muter. Tak Perlu nyambung-nyambung. perlu coba-coba kartu yang pas, Bu. Bang Ilan Oh, aja, sing bangki embang Wayan berat kasusnya Bu Dewa. Tidak, silakan. memang agak emang sulit sinyalnya. Oke. Ya, mohon bantuannya nanti Wayan bantu Ibu. Iya, Bu. Ya, Bu Ketua, disilahkan. Ya. Mungkin Nggih. Iya, nggih. Asal ingat Baik. kopi gitu ya. Nggih. Siap. Nggih. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjutkan dan kita tutup acara ini. Nggih. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara demi acara telah kita lewati bersama dan sudah barang tentu dari apa yang disampaikan tadi terdapat kesalahan atau keliruan, mohon dimaafkan. Dan akhirnya kita tutup acara ini dengan Paramosanti. Om Santi Santi. Om Santi. Om Santi Santi. Terima Om kasih. Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.